di Yesus Kristus Tuhan tai bolo debata donganmu jangan dong orang tuamu haleluya haleluya. Selamat pagi saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam sapaan renungan harian pada hari ini. Mari kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Renungan harian untuk kita pada hari ini yaitu yang tertulis dalam kitab Daniel pasal 3 ayat 17 sampai 18. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku, dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Mololomoro hani debatan nami na hului hami sai paluau na dohami sian liang pamurunan namar nalanalai doho sian tangamu ali raja nami. Alai nang so lomorohana iko boto omudo ali raja nami. Nang so olo hami mamele tuaka debatamu manang marsoba tu gana-ganan sere naong pinajong-jong mi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pernahkah Bapak Ibu mengalami keadaan saat-saat di mana pikiran kita tidak bisa berhenti oleh karena banyaknya beban-beban dalam pikiran kita, banyaknya hal-hal yang mengusik pikiran kita, membebani pikiran kita, banyak hal di dalamnya kita seolah-olah diproses dalam situasi yang sangat amat sulit ini. Terkadang kita berpikir apakah saya akan bisa keluar, apakah masalah ini bisa dapat diselesaikan dan lain sebagainya. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini mengingatkan kepada kita ada dua jawaban Tuhan yang harus diyakini oleh orang percaya. Yang pertama, Dia akan membebaskan kita dari segala beban kita, dan kita percaya Dia Tuhan kita adalah Allah yang bisa saja mengundur daripada hal yang dilakukannya kepada kita. Dalam hal ini Dia boleh mengizinkan beban itu, pikiran itu boleh terjadi. Hal itu juga terjadi kepada Daniel manakala dia mengalami ancaman daripada seorang raja, di mana raja menginginkan supaya Daniel menyembah Allahnya atau dewa Balnya. Tetapi apa yang menjadi jawaban daripada Daniel ini sendiri? Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang bernyala-nyala itu. Allah kami yang kami puja adalah Allah yang sanggup melepaskan kami. Sama seperti pemahaman kita, Allah kita yang kita puja, Allah kita yang kita sembah adalah Allah yang mampu mengeluarkan kita daripada segala masalah dan beban pikiran kita. Namun tidak hanya berhenti di sana Bapak Ibu, tetapi dikatakan di sana, dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Disinilah komitmen iman daripada Daniel itu sendiri. Ketika pertolongan itu belum nyata atau bahkan persoalan itu belum terselesaikan, jangan pernah berhenti untuk terus berharap. Artinya ketika Tuhan masih memperpanjang atau bahkan seolah-olah menurut kita belum selesai masalah ini dan itu, tetapi kita harus tiba pada pemahaman bahwa Allah tidak sedang membiarkan kita sendirian. Tetapi keimanan yang ditunjukkan oleh Daniel ini adalah keimanan sejati. Dia tahu saat kapan dia menantikan pertolongan daripada Tuhan. Ketika agak diperlambat waktunya, tanda kutip, Daniel bukan malah mengatakan, sudahlah saya kompromi dengan masalah ini, kalau hal ini tentang ancaman nyawa saya menjadi kompromi, saya menjadi menyembah dewa Baal dan lain sebagainya. Dia tidak kompromi dengan
tawaran atau bahkan yang mengancam dia. Demikian juga dengan kita, mari ketika kita mungkin dikelilingi, ditekan, atau bahkan banyak menjadi beban pikiran kita tidak menjadi kompromi, menjadi hidup di dalam stres, depresi, dan di dalam keterpurukan. Kita memahami bahwa pada waktu Tuhan Dia akan menolong dan menyelesaikan masalah kita. Mari saudaraku yang terkasih, apapun yang menjadi tekananmu, apakah itu sampai kepada mengancam nyawamu, atau mengancam kesehatanmu, atau mengancam kedamaian hatimu, saat ini ingatlah bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita puja adalah Tuhan yang berkuasa dan berdaulat mengatasi segala kehidupan kita. Kuatlah dan semangatlah menjalani kehidupan ini. Tuhan sanggup dan pasti menolongmu. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami sungguh bersyukur untuk firman Tuhan yang menguatkan kami. Sekalipun kami memiliki tekanan atau bahkan masalah yang tidak dapat kami jelaskan, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau akan menolong, menuntun kami. Berikan kami hikmat Tuhan untuk dapat menyelesaikan segala persoalan dan pergumulan kami. Sama seperti Daniel, bagaimana dia di dalam iman sejatinya. Demikian juga dengan kami mengetahui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mampu melepaskan kami daripada segala persoalan dan pergumulan kami. Ya Allah Bapa kami, Engkaulah selalu yang menyertai kami, membimbing kami. Kami berdoa buat mereka yang dalam keadaan banyak beban, banyak kiranya Tuhan, dan di dalam tekanan, kiranya Tuhan memberkati. Ajarkan kami Tuhan supaya tidak menjadi tekanan bagi orang lain, atau bahkan mengancam orang lain, atau bahkan menekan orang lain dengan segala kuasa, dan juga segala fitnah, dan juga dengan segala hal-hal yang tidak baik, yang mengganggu ketentraman orang lain. Biarlah kami menjadi pembawa damai Tuhan, bukan malah membawa hal-hal yang Tuhan tidak sukai. Biarlah kami membawa kasih dan sukacita dan pengampunan di dalam setiap kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan memiliki karakter Kristus di dalam setiap kehidupan kami, terutama Tuhan berikan kami hati yang saling mengampuni. Dalam nama Yesus Kristus dan pimpinan Roh Kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai dan memberkatimu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi saudaraku yang terkasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.